Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu serta semangat untuk belajar IPA bersama Daniel Amri Studio. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Pada video ini kita akan menemukan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran itu? Simak videonya berikut ini. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi subtunggal dan campuran. Namun, bila kita kaji lebih mendalam, zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa bagian terkecil dari unsur adalah atom. Banyak sekali unsur yang ada di alam dan dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikkel. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Simbol unsur ini dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. Contohnya Berzelius, ahli kimia di Swedia, mengusulkan simbol unsur yang digunakan secara internasional hingga saat ini. Berzelius juga menjelaskan bagaimana memberikan lambang unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Hingga saat ini sudah ditemukan 118 unsur dalam tabel periodik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Dan kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Setelah mengenal unsur dan senyawa, kita akan berkenalan dengan campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya susu coklat. Ada juga air sungai, udara, batuan, barium, dan batuan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran. Misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen merupakan larutan yang tersusun atas pelarut dan zat larut, misalnya larutan gula, larutan garam, ataupun sirup. Berbeda dengan campuran homogen, salah satu contoh dari campuran heterogen adalah campuran air dan pasir. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama.
Bagaimana? Apakah kamu sudah jelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran? Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini yang menunjukkan perbedaan ketiganya. Ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelautan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan lambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Oke adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini, dan jumpa lagi kita pada video-video lainnya. Bye-bye.